Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bahas ke 11 ya fitrah tadi yang harusnya kita panjang lebar sampaikan ya. Yang pertama kita coba bicara tentang masalah khitan ya, sunat. Dan ini bagian daripada syariat Islam. Saya pada saat datang ke beberapa negara non-muslim yang tidak usah saya sebutkan negaranya, saya temukan di sana keluhan kaum muslimin, mereka nggak diizinkan untuk mengkhitan anaknya. Dianggap itu malah merusak. Ya. Padahal sebenarnya sudah ada penelitian di negara-negara mereka sendiri kalau khitan itu sangat bermanfaat sebenarnya. Kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu hadis Nabi SAW yang masyhur tadi sudah kita sampaikan ya. Khamsun minal fitrah, ada 5 perkara pasti masuk dalam fitrah. Harusnya alami mereka tahu itu diperlukan ya, secara amalia. Yaitu yang pertama khitan. Ya, sunat. Dan khitan ini disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Adapun khitan, terjemahnya ya kurang lebih, adapun khitan, maka sebagian ulama menyatakan wajib karena ia adalah bagian daripada syiar agama yang dengannya diketahui seseorang itu muslim atau kafir. Nah, orang kafir mereka tidak khitan, tapi orang muslim khitan. Laki-laki maupun perempuan tentunya ya. Karena syariat khitan ini bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan banyaknya riwayat tentang dikhitannya perempuan pada zaman Nabi SAW dan selanjutnya berjalan hingga hari kita ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan hanya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan sebagaimana dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah Al-Maqdisi. Berkhitan diwajibkan atas laki-laki dan merupakan kehormatan bagi wanita, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, pendapat yang mendekati kebenaran bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Tetapi umumnya dianjurkan untuk berkhitan ya, karena memang ini anjuran di dalam agama kita. Gitu ya. Tentu ada banyak kisah berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Seperti pernah mimpi salah satu raja dulu pernah mimpi kalau kerajaannya akan diruntuhkan oleh orang-orang yang berkhitan. Maka mereka memerintahkan agar membunuh siapapun yang berkhitan. Mereka temukan Yahudi berkhitan. Setelah itu mereka kaget, ada orang ditangkap dari turunan Arab, ternyata juga berkhitan. Ya. Maka mereka akhirnya menelusuri terus sampai mereka mengetahui ternyata ada nabi yang keluar dari turunan Arab. Gitu kan. Tapi itu kita kesampingkan saja, intinya kita sedang membahas tentang sunnah ini ya, dan anjuran ini. Tentu kita ini adalah definisi para ulama ya tentang masalah bagi laki-laki memotong bagian daripada kulit kepala ya daripada zakar itu sendiri sudah masyhur, dan perempuan tim medis lebih mengetahui tentang membersihkan atau mengambil sebagian kecil dari juga bagian atas kemaluan wanita. Ini tidak panjang lebar saya jelaskan karena ini teman-teman medis tentu lebih tahu dari saya. Intinya perintah dalam agama adalah berkhitan. Kemudian yang kedua adalah memotong kumis. Memotong kumis. Di dalam hadis ya banyak sekali lafadznya, ada yang mengatakan qassus syarib ya. Ada yang menggunakan kalimat al-ikhfa, ada yang menggunakan kalimat al-inhak, ada yang menggunakan kalimat al-jaz, ada yang menggunakan kalimat al-akhdh ya. Semua ini bermakna kurang lebih memotong, cukur, merapikan ya, seperti itulah. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai lafaz-lafaz ini. Sebagian mereka mengatakan memotong bersih sampai tidak terlihat lagi bulunya. Ya, jadi dicukur habis. Jadi kelihatan putih. Ini dinukil pernah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Beliau kalau mencukur kumisnya sampai terlihat putih kulit di bagian tempat kumis tersebut. Di antara mereka ada pendapat juga mengatakan bahwasanya memotong yang berlebihan, jadi tidak terlalu tebal sekali gitu kan, atau melebihi garis bibir. Ya. Dan ini pendapat ya dipegang oleh sebagian ulama, walaupun ada yang melemahkan pendapat ini ya. Sebagian ulama berpendapat memotong bulu kumis yang sudah menjulur ke bibir atas. Sebagian lagi ada yang mengatakan kumis yang dibiarkan tumbuh tebal gitu. Dan Allahu alam khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan lebih kuat cukur habis, ada yang mengatakan adalah dirapikan, yang penting ada kumis tipis dan memotong jangan sampai menutupi garis bibir. Ya. Intinya memotong kumis bagian daripada fitrah, bagian daripada fitrah. Ya. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, waqas waqtu lana
fi qass syarib wa taqlim al-azfar wa halqil ana wa natfil ibt alla natruka akthar min 40 yawman. Kami diberi batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maknanya adalah jangan sampai lebih dari 40 hari, bukan membiarkannya sampai 40 hari. Ya, jadi ini poin yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Dan ini tentunya dinukil dari riwayat Imam Muslim ya, nomor 258 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sementara Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 149 ya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk setelah itu yang ketiga, masalah memelihara jenggot ya. Memelihara jenggot merupakan salah satu adab yang harus dilakukan bagi seorang muslim laki-laki di sini dalam syariat Islam. Bahkan pendapat yang paling kuat mengatakan laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya, gitu kan? Karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk memelihara dan memanjangkan jenggot dalam sabda beliau SAW dalam hadis yang masyhur, jazzus syawarib wa arkhur liha khaliful majus. Rapikan kumis kalian atau potong, tadi sudah kita jelaskan, dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Selisihilah orang-orang majus. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah memedekkan jenggot atau memotongnya jika sudah berlebih 1 genggam. Jadi kalau dipegang begini, keluar dari genggamannya ya, ke bawah ini ya. Jawabannya wajib hukumnya memelihara jenggot, tidak boleh memotongnya. Pendapat ini sesuai dengan konteks hadis yang memerintahkan untuk memeliharanya. Tapi ada pendapat di antara ulama. Allah Azza wa Jal ya, menjadikan kewibawaan dan keindahan laki-laki justru pada jenggot tersebut. Dan sangat aneh kalau ada orang menyelisihi Nabi SAW dengan alasan keindahan. Indah bagi seorang muslim adalah indah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Keliru kalau Anda menganggap jenggot itu kotor, jenggot itu begini dan begitu. Dan kadang-kadang yang uniknya teman-teman sekalian, kapan ada seorang artis misalnya memelihara jenggotnya, dan itu dianggap tokoh maksiat sebenarnya, orang-orang kafir, maka jadi tenar jenggot itu. Dan banyak tokoh-tokoh, vokalis-vokalis ya, artis-artis di barat yang memelihara jenggotnya, bahkan dianggap itu sebuah seni bagi dia. Tapi kita subhanallah sebagai orang muslim bukan bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan cukup banyak Anda bisa lebih jauh teman-teman sekalian mengikuti di YouTube, banyak sekali cuplikan kalau Anda bisa lihat. Saya pernah nonton beberapa ya tentang hikmah kenapa jenggot dipelihara bagi laki-laki. Anda bisa nonton cukup banyak sekali tentunya. Dan sudah saya jelaskan panjang lebar juga di kajian di YouTube tentang salah satu hal yang dianggap dosa besar oleh Imam Adzabi rahimahullah itu ya, kalau laki-laki sengaja mencukur jenggotnya dengan mencontohi orang-orang kafir ya. Sementara Nabi SAW bersabda khaliful majusa awal musyrikin. Terus Nabi SAW mengatakan waffiru al-liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang majus dan orang-orang musyrik. Suburkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis kalian. Ya. Jadi hadits ini sangat jelas bagaimana di zaman sekarang justru orang-orang kafir tampil dengan mencukur jenggotnya dengan iklan segala macam itu kan. Nah, kita justru dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan yang indah adalah yang dipandang indah oleh Allah dan Rasulnya. Syekh Albani rahimahullah berkata masalah ini, mencukur jenggot bagi kaum laki-laki adalah perilaku yang buruk karena mereka seringkali meniru perilaku orang-orang barat ya, atau orang Eropa yang selalu mencukur jenggotnya. Mereka merasa malu jika mereka memelihara jenggot, apalagi ketika mereka menemui pengantin wanita tanpa bercukur. Karena ini ya, mereka yang mencukur jenggotnya telah melakukan hal-hal yang dilarang ya. Di antaranya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tumbuhkan ya sudah gitu kan. Kenapa harus kita mengubah? Menurut beliau seperti itu. Yang kedua, mereka melanggar sunnah Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan, anhikus syawarib wa'ful lihya. Ya, cukurlah atau gunting, rapikanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot. Dan cukup banyak hadis yang seperti ini.
Kemudian Syalbani mengatakan yang ketiga menyerupai orang kafir. Ya, sementara Nabi SAW mengatakan khaliful majus. Disuruh potong kumis, pelihara jenggot dan bertolak belakanglah dengan majus, orang-orang kafir. Yang keempat dengan tidak berjenggot, kecuali kalau tidak tumbuh ya. Tapi kalau tumbuh sehingga dipotong, berarti dia menyerupai kaum wanita. Sementara dikatakan dalam sebuah riwayat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabbihati minan nisa bin rijal. Ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Dan ini hadis masyhur. Sudah kita jelaskan juga panjang lebar di dosa-dosa besar Imam Madzhabi rahimahullah tentang dosa besar laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan 10 perkara yang terlarang berkaitan dengan hukum jenggot. Yang pertama, menyemir jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud ya, atau menyemir jenggot dengan warna hitam. Yang kedua, menyemir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang saleh, bukan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua. Nah, ini tidak boleh. Yang keempat, mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin lebih tampan. Yang kelima, mencabut uban yang tumbuh di jenggot. Yang keenam, menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh wanita. Ya. Yang ketujuh, menambah atau mencukur jenggot ya, atau sebagiannya gitu kan. Ketika mencukur rambut. Kemudian yang kedelapan, menyisir jenggot dengan gaya sisiran terkini, menyerupai orang-orang kafir. Bukan tidak boleh nyisir dengan rapi, tapi kalau ada ciri khasnya orang kafir, jangan. Yang kesembilan, membiarkan acak-acakan dan tidak merapikannya. Yang kesepuluh, membiarkan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong. Ya. Yang kesebelas, mengikat atau mengepang jenggot. Yang kedua-belas, mencukur jenggot. Jadi ini perkataan ulama tentang masalah jenggot tersebut. Kita masuk ke yang keempat, teman-teman sekalian. Fitrahnya adalah bersiwak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Nah, artinya siwak adalah membersihkan mulut dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW sangat suka dengan siwak ya. Beliau selalu membersihkan giginya dan beliau menganjurkan dengan siwak ya. Tidak pernah beliau masuk rumah kecuali beliau sudah bersiwak agar interaksi dengan keluarganya atau sebelum interaksi dengan keluarganya. Kemudian juga beliau membersihkan atau menganjurkan mengatakan kalau aku tidak berkenan untuk umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudhu, riwayat lain setiap kali mau sholat. Berapa kali kita sholat sehari gitu kan, berapa kali kalau 5 waktu sholat saja kita wajib yang kita bahas, maka 5 kali kita bersiwak, berarti 5 kali kita gosok gigi gitu kan. Dan Nabi SAW kata para ulama termasuk sunnah beliau yang terakhir beliau lakukan adalah bersiwak. Pada saat beliau akan meninggal dunia alaihi salatu wassalam, maka beliau lagi terbaring di dada Aisyah radhiyallahu anha, lewatlah Abdurrahman masuk dalam rumah tersebut, adiknya Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Kemudian dia lagi bersiwak, mata Nabi SAW ke siwak itu. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha sebagai istri yang saleh yang faham tentang keinginan suaminya, Nabi SAW lagi sangat lemah, ngomong pun sudah sulit gitu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda minat dengan siwak itu? Nabi SAW berikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah pun minta dari Abdurrahman, lalu dibersihkan bekas Abdurrahman, lalu dicaca kembali, kemudian disiwakanlah di mulut Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan, Barir Rafiqul A'la, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Lalu meninggallah Nabi SAW. Jadi menjaga bau mulut bagian daripada agama, itu fitrah. Ya. Makanya kita sangat nyaman kalau kita duduk dengan orang yang ngomong, bau mulutnya nyaman. Ya, terutama interaksi yang sering terjadi misalnya antara suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman. Intinya kita dianjurkan untuk menjaga itu. Yang kelima, istinsyak. Menghirup air ke hidung. Kemudian mengeluarkan dengan kuat juga ya. Kalau dalam wudhu kita menghirupnya dengan kuat, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Istinthar namanya kalau keluarkan. Tapi istinsyak ini bagian daripada itu. Dan ini sudah kita tahu dalam masalah bab wudu ya, di mana Nabi SAW mengatakan kuatkanlah kalau kalian sedang beristinsyak, menghirup air ke hidung ya, kecuali kalian sedang berpuasa. Jadi waktu kita sekarang seperti ada corona ini istinsyak sangat dibutuhkan ya. Dan ini fitrah, masukkan air lalu kuat keluarkan dengan kuat. Ya, kapan anda merasa mulai agak flu ya, hidungnya buntu atau ada merasa nggak nyaman dari luar, kok nggak nyaman rasanya, tenggorokan nggak nyaman, coba ada istinsyak ini.
Hirup air, kemudian keluarkan dengan kuat. Ini hirupnya pun dengan kuat, insya Allah itu dengan sendirinya. Saya sering praktik ini, Masya Allah, luar biasa gitu. Sunnah Nabi SAW ini luar biasa. Yang keenam ini saksi bahasan kita memotong kuku. Ya, memotong kuku. Jadi memotong kuku ini, yang dimaksud adalah sesuatu yang lebih dan sudah berubah warna. Dan Anda bisa tahu tentunya itu. Ya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa disunnahkan dalam memotong kuku dengan memulai kuku-kuku jari tangan, baru kemudian jari kaki. Itu beliau mengatakan. Dan sebagian orang ada menyelisih sunnah ini dengan membiarkan kukunya memanjang hingga kotoran berkumpul pada ujung kuku mirip dengan cakar-cakar hewan buas misalnya. Tentunya ini suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Membiarkan kuku panjang ya, banyak dilakukan oleh kaum wanita agar kukunya bisa dipakaikan kuteks atau pewarna dengan maksud untuk kecantikan, padahal ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi buang persepsi itu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah buat jari-jari Anda seperti itu, kukunya sebatas itu ya sudah cukup. Itu yang paling indah. Jadi jangan Anda terpengaruh tadi dengan persepsi itu ya. Ini poin penting yang harus digarisbawahi. Kemudian yang ketujuh, menyelah jari jemari atau membersihkan ujungnya sebagaimana, atau cuci tangan kalau kita sekarang ya, lebih tepatnya seperti itu. Karena saya pernah menjenguk kerabat, tepatnya anak saya pada saat sakit itu kan. Kemudian juga waktu itu ada yang Allah uji dengan meninggalnya anak tersebut. Kemudian saya sempat datang ke ruangan dan harus steril ruangan tersebut, maka diajarkan cuci tangan. Dan cuci tangan itu subhanallah di ruangan itu supaya dianggap steril, bukan cuma cuci tangan biasa dengan sabun. Tapi ada caranya, saya diajarin caranya. Jadi yang pertama itu diambil sabun, kemudian digosok di antara, di selat-selat ya, seperti orang kalau lagi uduk sebenarnya. Ya, kemudian jempol dibersihkan, kemudian seluruh ujung-ujung jari ini digosok di telapak tangan, ya seperti ini kurang lebih, ya. Kemudian baru dicuci semuanya secara umum. Maka saya melihat ini membersihkan, menyelah-nyelah jari, ya. Ini jari, ujung-ujung jari ini subhanallah bagian daripada sunnah Nabi SAW, dan itu penelitian medis menyebutkan bahwasanya itu cuci tangan yang paling steril. Ini sudah fitrah Anda sebagai seorang muslim. Jadi Anda cuci tangan pun mau makan, masuk rumah, apalagi sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan cuci tangan ini, adalah hal yang luar biasa gitu. Yang kedelapan, mencabut bulu ketiak. Boleh dengan mencukurnya tentu, tapi di sini memang dalam hadis disilakan dengan ibt ya, atau mencabut ya. Nabtul ibt ya. Pembersihan bulu ketiak ini boleh dilakukan dengan mencabut, mencukur, atau dengan cara apa saja yang dapat menghilangkannya. Sebab ketiak merupakan sumber bau badan yang tidak sedap. Oleh karena itu disunnahkan untuk memotongnya gitu kan. Tentu para ulama melihat lafaz hadis lebih afdal mencabut daripada mencukur. Dan saya sih biasanya mencukur ya pribadi. Cuman saya melihat ada salah seorang ikhwah dulu, teman satu kamar di asrama. Memang beliau menerapkan ibt gitu. Ternyata saya sempat tanya, apa tidak merasa sakit? Dia bilang awalnya, tapi setelah itu saya jadi terbiasa. Bahkan bulunya jadi yang tumbuh setelah itu jadi lunak, jadi lebih mudah ditarik. Entah Allahu a'lam apa hikmahnya. Tapi ini teman-teman sekalian kita dianjurkan untuk fitrah kita sebagai seorang muslim untuk mencukur bulu ketiak. Kemudian yang kesembilan, mencukur bulu kemaluan. Yang sudah kita jelaskan tadi, lafaz hadis ini cuma syarahnya saja ya. An-Nawawi berkata rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Abbas bin Suraij, termasuk juga rambut yang tumbuh di sekitar anus ya. Dengan demikian disunnahkan mencukur pada sekitar kemaluan dan anus. Adapun waktunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang panjang pendeknya rambut tersebut. Jika sudah panjang maka harus dicukur. Kaidah ini juga dipakai dalam merapikan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Jadi tidak harus terikat dengan 40 hari. Hadis tadi yang kita sebutkan masalah 40 hari adalah dijelaskan tidak boleh sampai lebih dari itu. Tapi kalau sebelumnya kita mencukurnya masih 2 hari, 3 hari sudah panjang, kita potong kembali, maka itu adalah hal yang baik. Yang ke-10 adalah istinja atau bersuci dengan air. Cebok ya. Nah ini bagian daripada syiar Islam. Ya. Kita tahu kalau kita tidak cebok dengan bersih, maka nanti akan ada najis. Pakaian kita jadi tidak bisa dipakai sholat. Kita pun kalau wudu, walaupun wudunya bagus, tapi kalau tadinya tidak istinja, tidak bersuci dengan air, kecuali kalau air tidak ada baru istijmar, atau menggunakan batu. Tapi ini kalau ada air maka dianggap dia tidak, kalau tidak cebok maka tidak sah, semua tidak sah, wudunya tidak sah juga ya sholatnya. Ini bagian daripada hal yang perhatikan. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah madmadah,
atau berkumur-kumur. Dan ini juga bagian daripada syariat Islam ya. Bagaimana kita tahu di dalam wudu kita dianjurkan madmadah. Madmadah artinya mengambil air secakup telapak tangan kita, kemudian kita kumur-kumur ke seluruh rongga mulut kita. Dan ini dalam hadis tentang masalah wudu, dia akan menjatuhkan dosa-dosa yang ada di mulut itu sendiri. Yang ada di mulut itu sendiri. Allahu a'lam. Jadi ini fitrah-fitrah kita, teman-teman, yang kita bahas ada 11 kurang lebih. Tapi yang sedang kita titik beratkan adalah tentang masalah, atau penulis titik beratkan tentang masalah kuku secara khusus. Karena biasanya ada wanita khusus datang ke salon, ya, khusus untuk sengaja mengikir kukunya jadi kelihatan lancip, tajam dan segala macam, dengan menganggap, oh saya bersih kok, saya nggak kotor. Itu menurut Anda. Tapi sudah ada penelitian medis itu, ya pasti akan mudah sekali ya tersimpan bakteri-bakteri di sana. Plus juga tentunya ya pelanggaran agama yang sudah kita sampaikan panjang lebar darinya tadi. Allahu a'lam.